Teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat dan semangat ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku masih berbagi sharing pengalaman pribadi aku ya tentang asam lambung GERD dan anxiety. Jadi teman-teman, sebelum aku itu dulu mengalami GERD dan anxiety, aku itu mengalami stres berat teman-teman ya. Aku betul-betul dulu udah nggak bisa mengendalikan pikiranku ya. Jadi karena aku betul mengalami stres berat, akhirnya aku mengalami GERD dan anxiety. Nah, karena aku mengalami GERD dan anxiety, pikiranku malah semakin kacau ya teman-teman. Pikiranku malah semakin memburuk ya. Jadi aku dulu malah jadi ini ya, malah jadi ketakutan gitu ya. Aku jadi malah takut dengar orang meninggal, jadi ketakutan dengar suara ambulan. Jadi sebelum aku GERD, aku nggak ada mengalami ketakutan, tapi memang aku mengalami stres berat, benar-benar stres gitu ya. Jadi akhirnya kena GERD, dan saat kena GERD aku malah semakin buruk keadaanku. Karena aku malah semakin ketakutan, takut dengar orang meninggal, takut dengar suara ambulan. Dan aku itu dulu takut searching ya, takut searching internet, takut buka Facebook ya. Karena di Facebook kalau aku buka pasti ada aja orang posting orang meninggal, macam-macam, pokoknya berita-berita buruk gitu. Jadi aku itu udah ketakutan berlebihan dulu ya teman-teman. Nah, karena aku ketakutannya berlebihan, aku merasa tersiksa, keadaanku semakin parah, buruk, dan aku nggak bisa sama sekali menolong diriku sendiri. Ya, akhirnya aku pasrah teman-teman. Aku pasrah, berdoa aku sama Tuhan. Karena aku tahu hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menolong aku. Jadi saat itu aku itu berdoa aku sama Tuhan. Doaku seperti ini: Tuhan, kalau saat ini aku dikuasai pikiran buruk, pikiran negatif, Tuhan, aku minta Tuhan ubahkan pikiranku ini menjadi pikiran positif selamanya. Nah, saat aku meminta sama Tuhan agar Tuhan mengubahkan pikiran buruk, negatif yang ada di pikiranku, ketakutanku, menjadi pikiran positif dan semangat selamanya, maka yang aku kerjakan semua apapun yang bikin aku semakin sehat, semakin normal pikiranku, makin baik keadaanku, makin sehat pikiranku, aku makin berpikiran positif, makin bersemangat, semuanya itu kulakukan teman-teman. Dan supaya kita bisa betul-betul berubah menjadi orang yang berpikiran positif, ada pola yang harus kita lakukan ya. Jadi aku itu dulu kebiasaanku itu adalah kebiasaan buruk ya, kayak selalu merenung, menyendiri ya, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan. Itulah dulu yang selalu aku lakukan sehari-hariku teman-teman, dulu ketika aku mengalami stres ya. Dan akhirnya setelah aku berdoa, aku betul-betul serius merubah kebiasaan burukku teman-teman. Apapun yang bikin aku makin sehat, aku lakukan. Jadi supaya kita itu makin baik keadaannya, makin sehat keadaannya, makin sehat tubuhnya, maka semuanya harus dimulai dengan mengubah pola makan teman-teman. Nah, jadi aku itu dulu apapun yang bikin aku makin sehat, aku lakukan. Contoh seperti menjaga pola makan. Pola makan juga sangat berpengaruh ya untuk kesehatan otak kita ya, kesehatan mental, kesehatan tubuh, supaya makin hari keadaan makin membaik ya. Jadi akhirnya aku itu dulu betul-betul serius menjaga pola makan ya. Aku betul-betul mengkonsumsi makanan dan minuman sehat ya. Makanan dan minuman sehat yang aku konsumsi itu adalah makanan sehat yang mengandung nutrisi yang lengkap dan seimbang teman-teman. Dan setelah aku menjaga pola makan, aku juga melakukan semua kegiatan-kegiatan yang positif. Aku ikut gabung di komunitas positif
dan aku ikut seminar-seminar pengembangan diri, aku baca-baca buku-buku motivasi, buku-buku yang positif, yang menyemangati, yang menguatkan, buku-buku rohani. Setiap hari juga aku dengarkan firman, dengarkan lagu-lagu rohani ya, lagu-lagu rohani ataupun lagu-lagu semangat ya, yang menguatkan, menyemangati ya, nonton YouTube positif, motivasi. Dan selain itu juga aku dibimbing seorang coach ya teman-teman, ataupun mentor ya. Dan puji Tuhan teman-teman, dengan aku melakukan semua kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang positif, kebiasaan-kebiasaan yang sehat setiap hari, puji Tuhan teman-teman, akhirnya aku bisa kembali sehat. Akhirnya aku betul-betul bisa semakin lebih baik, semakin lebih sehat, dan semakin lebih bersemangat. Jadi aku dulu saat berdoa minta sama Tuhan agar pikiran burukku ini diubah menjadi pikiran positif, aku itu dulu benar-benar gak mau lagi stres ya. Jadi dulu saat aku GERD 24 jam aku wajib pegang handphone. Handphone ini ku pakai untuk melihat yang baik-baik ya di YouTube, nonton YouTube yang positif, yang menyemangati, yang menguatkan, nonton khotbah firman Tuhan atau dengar-dengar lagu rohani. Itu yang aku gunakan selama aku memegang handphone 24 jam ya, kecuali kalau lagi lowbat. Saat handphone ku lowbat barulah aku beraktivitas. Nah, itulah teman-teman yang aku lakukan setiap hari teman-teman, setiap hari. Dan akhirnya puji Tuhan teman-teman, betul-betul keadaanku berubah teman-teman, kesehatanku berubah, aku semakin sehat, aku semakin bersemangat. Pokoknya benar-benar berubah 100%, semakin lebih dahsyat, lebih luar biasa teman-teman. Oke lah teman-teman ya, sekian yang bisa aku bagikan hari ini ya, pengalaman-pengalaman aku. Semoga teman-teman suka ya dengan pengalamanku ini, dan semoga yang kubagikan ini bermanfaat. Dan jika teman-teman suka, langsung aja klik tombol like-nya dan berikan komentar yang positif, dan ikuti aku supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru selanjutnya. Oke teman-teman, sekian video aku hari ini. Saya doakan kita semuanya selalu sehat, panjang umur dan lancar rezeki. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Terima kasih.